سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah tetap kita doakan kepada Allah, semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut pemberitaan yang bisa kita akses di media online, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia merilis ditemukan ada 474 berita bohong di media sosial Facebook dan YouTube terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim haruslah berhati-hati di dalam menyebarkan berita apapun, tidak hanya berita tentang pandemi COVID-19 ini. Karena apabila kita salah menyampaikan berita, dan berita itu justru berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara luas, atau mungkin orang yang kita kirimi berita tersebut, maka tentu kita akan sangat prihatin dan merasa bersalah tentunya. Terlebih lagi di bulan puasa ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita suka berbohong ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka sesungguhnya rasa lapar dan haus yang kita rasakan selama satu hari tidak bermakna, tidak akan menjadikan tidak bermakna puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada qaula zur wala amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah ia mengamalkan perkataan dusta tersebut, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Bapak, Ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita menangkal berita hoax tersebut? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menangkal berita hoax, atau setidaknya kita berhati-hati dalam menerima berita hoax atau berita bohong. Yang pertama, marilah coba kita bertabayun terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu terkait dengan berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. At-Tabari memaknai kata at-tabayyun, memaknai kata tabayun di ayat ini adalah
Redupkanlah dulu sampai kalian mengetahui kebenarannya. Jangan terburu-buru menerimanya. Artinya, ketika kita menerima berita dari seseorang, baca, pahami, pikirkan, endapkan, resapi, apakah berita ini benar? Apakah berita ini bohong? Apakah berita ini pantas saya teruskan atau tidak pantas saya teruskan? Karena apa? Kalau kita tidak mengendapkan terlebih dahulu dan kita langsung kirim saja berita itu, maka kita khawatir justru dengan sikap bodoh kita itu, atau sikap yang kita tidak memperhatikan itu akan berdampak buruk. Tetapi kalau kita endapkan terlebih dahulu, kita telepi terdahulu, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari sikap bijahalatin, sikap bodoh, dari sekedar kita menyebar berita yang tidak pernah kita cek terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang bisa kita bangun adalah, mari kita bangun nalar kita, pemahaman kita. Kita gunakan akal pikiran kita untuk mencerna betul apakah berita yang diterima itu betul-betul logis, masuk nalar, bisa diterima oleh akal kita. Tentunya ini sebenarnya terkait dengan ajaran agama juga. Apabila kita diperintahkan amalan-amalan tertentu yang secara nalar justru tidak masuk, ya hendaklah kita kemudian endapkan dulu, cari berita pembanding terlebih dahulu, cari pendapat terlebih dahulu, pendapat lain terlebih dahulu tentang hal tersebut, sehingga kemudian kita bisa selamat dari berita-berita bohong itu. Ketika kita bisa melakukan penalaran dengan baik, maka insya Allah itu akan menolong kita untuk berpikir lurus, bertindak efisien, bertindak tepat, dan juga teratur dalam mendapatkan kebenaran dan juga menghindarkan diri dari kekeliruan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, jauhi akun anonim. Walaupun mungkin yang mengirim kita itu orang yang kita percaya, orang dekat kita, tapi rujuk dulu. Kalau ada kata diteruskan di atas, ketika kita baca di WhatsApp misal, ada kata diteruskan di atas, baca sampai selesai. Dari mana sumbernya ini? Ketika sumbernya tidak diketahui, tidak ada sumbernya, lebih baik tahan. Jangan kemudian kita langsung sebar. Walaupun mungkin yang mengirimkan itu orang terdekat, orang yang kita yakini, dan orang yang biasa bergaul dengan kita. Karena apa? Kalau sumbernya tidak jelas, takut, apalagi kalau itu dari akun yang jelas-jelas anonim, takutnya itu kemudian kita akan terjebak pada sikap bohong. Bukankah kita juga diajarkan untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik tentu tidak akan pernah menutup identitasnya di hadapan orang lain. Dia akan berikan itu semua, dan insya Allah dia tidak merasa ragu kalau ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga hal ini barangkali yang harus kita perhatikan. Tabayun, gunakan nalar, dan hindari akun anonim dalam kita menyeleksi dan membaca berita-berita yang selama ini hadir di tengah kita melalui berbagai macam media, terutama media sosial. Dengan tiga ini, mudah-mudahan kita terhindar dari berita hoax, dan itu insya Allah akan menjadikan puasa kita lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.